Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya Bunda, kita bertemu kembali dalam acara podcast Ngobrol bareng Komite. Ya, alhamdulillah ya di pagi yang cerah ini kita berjumpa kembali, dan kalau di podcast sebelumnya ada Bu Ibu Maya dan juga ada Ibu Dia dari SMP. Nah, sekarang ada saya nih. Siapakah saya? siapa ya? Ya, perkenalkan dulu, nama saya Pipit. Saya diamanahi sebagai wakil ketua komite, seperti itu. Nah, kita mau ngapain nih hari ini, Bu? Kita mau berbincang-bincang dengan narasumber. Oke, kalau yang kemarin kan kita sudah dengan Bu Maya ya, kita membahas tentang PJBL itu apa, dan tapi masih kulitnya nih. Nah, sekarang kita ke dagingnya mungkin ya, dan beberapa kemarin tuh ada banyak sekali masukan dari orang tua ya. Iya, Masya Pertanyaan Allah. sih Iya. lebih tepatnya. Terima kasih loh Ayah Bunda. Iya, itu suatu bentuk kepedulian ya. Iya. Kalau misalnya pada diem aja nggak ada yang ngisi, nah Kita itu juga bingung ya. Iya, ini semua bentuk rasa sayang Iya. ayah bunda terhadap sekolah kita tercinta ini. Iya, betul. Nah, untuk menjawab semua keresahan ayah bunda terkait apa itu PJBL, bagaimana proses pembelajaran anak-anak ketika di sekolah, Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang betul, unik-unik ya, dan luar kita biasa rangkum di sekali sini. ya, kita sampai pusing ya. Iya. Jadi Ya, mungkin insyaallah. kita perkenalkan narasumber kita Ya, ya. betul. Insya Allah pada pagi hari ini kita sudah ditemani oleh kalau dalam perang nih jenderalnya gitu ya, pemimpinnya Iya. yang punya BM begitu. Bukannya BM ini punya kita semua seperti itu. Insya Allah di sini ada Ibu Kepala Sekolah kita tercinta, Ibu Sulastri MPD. Terima Selamat kasih datang, Bu Lastri. Bu Lastri, terima kasih ya di kesibukannya, di sela-sela kesibukannya masih bisa untuk kita culik dulu sebentar gitu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu Waktunya ya. sangat terbatas sekali ya, Iya, Bu Lastri. Ini iya, luar biasa Masya Allah. sibuknya. Ya, Bu Lastri, ini kan seperti kita tahu semua ya, kayaknya tuh BM tuh sekolah yang anti mainstream gitu di sekitaran Pondok Aren. Kalau saya nangkepnya ya dari beberapa komen-komen ayah bunda kemarin gitu. Kenapa sih BM harus pakai PJBL? Kenapa harus pembelajarannya seperti itu? Nah, kira-kira kenapa nih Bu Lastri? Ya baik, saya ucapkan terima kasih banyak pada ayah bunda yang sudah memberikan banyak pertanyaan ke sekolah. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada tim komite ya yang sudah memfasilitasi pertanyaan ayah bunda hingga sampai ke kami, dan nanti kami akan coba diskusikan pertanyaan-pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda semua terkait dengan PJBL. Itu sebenarnya saya coba akan jelaskan tentang tujuan pendidikan ya, karena kita semuanya ini memang ada di dunia pendidikan, maka izinkan saya untuk menjelaskan apa sih tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang ada di kita mungkin selaras sejalan dengan tujuan pendidikan yang dicanangkan, yang digulirkan oleh sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang ada di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 nomor 20, di mana di situ dikatakan tujuan dari sebuah pendidikan adalah untuk menciptakan anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membentuk anak yang memiliki akhlak mulia. Kemudian yang ketiga, membentuk anak yang memiliki kecakapan atau keterampilan. Kemudian yang keempat, memiliki kemandirian. Yang kelima, memiliki kreativitas. Dan yang keenam, memiliki tanggung jawab. Nah, kalau di kami di Baitul Mal, tujuan pendidikan yang kami rumuskan ya sesuai dengan yang Allah yang ada di Al-Quran gitu ya. Iya. Sebagaimana Allah menciptakan manusia itu kan tujuannya memang untuk beribadah ya. Iya. Diciptakannya manusia itu untuk beribadah, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 58, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Allah tuh menciptakan kita untuk itu. Nah, disitulah kita mengupayakan bagaimana pendidikan yang ada di sekolah kita pun tujuannya seperti itu, menciptakan hamba Allah. Bagaimana ini? Kemudian juga yang kedua,
Allah juga katakan di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Iya. Di situ dikatakan bahwa Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah. Jadi ini 2 poin ini bagian dari tujuan pendidikan dari Baitul Mal. Yang insya Allah sama dengan yang tadi dicanangkan oleh pemerintah gitu ya. Nah, untuk mencapai tujuan ini tentunya kita perlu melalui jalan, ada jalan yang akan kita lalui untuk mencapai tujuan itu. Nah, ketika melalui perjalanan ini, pastinya ketika kita menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan pun banyak yang dikatakan apa? Arah lintang. Nah, sebelum mencapai tujuan, tentunya kita akan melihat dulu nih arah lintang kalau yang tadi Bu Iti katakan, atau tantangan apa sih nanti yang akan kita hadapi untuk mencapai tujuan itu. Nah, tantangan-tantangan yang akan kita hadapi tidak hanya kita lihat saat ini, tapi kita melihatnya nanti beberapa tahun ke depan. Nah, ternyata banyak yang akan dihadapi, tantangan yang akan dihadapi oleh para siswa kita nanti 20 tahun ke depan. Beda gitu. dengan tantangan kita ya Bu ya. Betul. Kalau kita dulu zaman dulu belajar cukup dengan baca buku, menghafal, Yang penting nilai bagus, ya Bu. ngelamar di perusahaan, Diterima. nilainya bagus diterima, udah selesai. Berarti gitu. kayaknya Walaupun supaya ada nilainya tinggi gitu ya. Iya, bisa betul. masuk sekolah terbaik, universitas terbaik, dapat kerja, udah gitu ya. Iya, Kayaknya nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Beda zaman sekarang, beda ya Betul. dengan yang kita hadapi. Ini dulu. yang saya juga baru tahu, ternyata 20 tahun mendatang, saat ini 2025 ya Ayah Bunda Iya, ya. betul. 2025, 20 tahun lagi kita 45. masuk ke 2045. Sudah 100 tahun Indonesia merdeka. Artinya di situ Insya Allah. bagaimana kita menciptakan, mendidik anak-anak untuk siap menjadi generasi emas. Nah, dan di 20 tahun Indonesia itu mungkin dikatakan nanti akan ada zaman, dikatakan apa ya? Buka ya? Pernah dengar istilah itu enggak? Apa Bu? Buka. Bukan apa itu? Apa itu? Buka itu volatility, V-nya volatility. Volatility. Nanti anak-anak akan dihadapkan dengan perubahan yang begitu cepat. Kemudian U-nya uncertainty. Uncertainty itu apa? Ketidakpastian. Nanti ketika di zamannya anak-anak akan menemukan banyak ketidakpastian. Kemudian VUCA, C-nya complexity. Begitu banyak Kompleks, ya. permasalahan yang sangat kompleks. Yang kalau kita tidak siapkan mereka, ya nanti mereka akan sulit beradaptasi di masanya. Dan yang terakhir, A-nya itu ambiguitas, ambigu. Jadi nanti di masanya banyak hal-hal yang penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi karena kondisi zaman seperti itu, maka kami perlu menyiapkan anak-anak yang memiliki karakter abad 21. Karakternya itu apa saja? Ada 6. Yang pertama mindfulness. Mindfulness itu kalau di istilah Islam muraqabatullah. Bagaimana anak-anak itu merasa diawasi oleh Masih Allah, sama Allah terus ya. merasa dekat dengan Allah. Betul. Kemudian yang kedua, curiosity. Curiosity itu rasa ingin tahu. Kami membangun rasa ingin tahu anaknya itu tinggi. Jadi belajar tuh nggak disuruh. Kita bangun, kita stimulasi supaya rasa ingin tahunya itu selalu ada. Jadi belajar karena dia pengen belajar ya Bu ya. Betul, muncul Ada inisiatif kesadaran sendiri belajarnya. ya, sadar gitu ya. Nah, sehingga muncullah rasa cinta belajar di anak-anak. Nah itu yang susah ya. Betul, itu yang akan kami bangun. Kemudian yang ketiga, courage. Courage itu apa? Keberanian. Kami Iya. akan bangun rasa percaya diri anak, keberanian anak mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Itu di proses pembelajaran Ya nanti. mungkin ini agak berbeda dengan generasi-generasi kita dulu ya Bu. Betul. Yang kalau misalnya kita banyak nanya ya udahlah itu yang itu dari sononya gitu kan. Seperti itu. Betul, iya. Kemudian yang keempat, resiliensi. Resiliensi itu kalau bahasa di kampus Daya tahan ketahan gitu ya. malangan. Iya, daya tahannya oke banget penting. gitu. Banyak permasalahan dia tetap bertahan. Hadapi gitu ya. Ketahan malangannya oke. Ada permasalahan dibanting sana, dibanting sini, mereka siap. Di strawberry ya, Mentalnya yang siap gitu. Semakin dibanting semakin melenting Bu. Betul. Iya.
Kemudian kelima, etik. Etik Saya, itu Bu. ini Bu etik. Iya. Etik itu kalau bahasa Inggris diterjemahkan adab ya, Adab. lebih ke adab, ke akhlak. Jadi ketika anak melakukan proses pembelajaran, ya di situ kita kedepankan adab. Bagaimana kalau mau adab meminjam, bagaimana adab ketika ingin berbicara, itu selalu kita sampaikan ke anak-anak. Dan yang terakhir, leadership. Leadership itu apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan. Karena memang PJBL itu adalah bukan kurikulum tapi metode. Metode pembelajaran yang nanti saya akan jelaskan tahapannya ya, seperti apa. Yang di situ anak memang berkolaborasi. Dengan anak berkolaborasi, berkelompok, pasti ya ada seorang pemimpin. Di situ kita akan bangun leadership anak-anak. Ya. Nanti bergantian, kan panjang nih, sepanjang tahun kita akan melakukan sistem pembelajaran seperti itu. Iya. Kelompoknya juga ganti-ganti, ya nanti setiap anak dipastikan akan menjadi leader. Nanti leadership di anak-anak pun akan terbangun. Betul. Iya, seperti Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ditanya kurikulum Baitul Mal apa sih? Ya kurikulum kita ya kurikulum dinas, kurikulum merdeka. iya. Iya, tetap kurikulum merdeka yang saat ini pemerintah sedang menggaungkan PM, pembelajaran mendalam. Yang itu sudah kita lakukan sejak puluhan tahun lalu, 2021 dengan sistem pembelajaran pendekatan ADLX terpadu. ADLX, Active Deep Learning Experience terpadu. T-nya itu telaah, anak mengamati dulu. E-nya eksplorasi. R-nya terapkan, bagaimana anak menerapkan ilmunya. Kemudian A-nya aplikasi, mengaplikasikan apa yang sudah mereka paham. Kemudian D-nya dunia, dan ukhrawi, U-nya ukhrawi. Itu ADLS terpadu, itu sudah kami lakukan sejak 2021. Ini memang sistem yang dibuat di JSIT. Bagaimana kita memaksimalkan kemampuan anak gitu ya dengan pendekatan ADLX terpadu yang saat ini pemerintah baru menggulirkan dengan pembelajaran mendalam itu. Berarti Baitul Mal sudah jauh lebih dulu gitu ya. Iya, Kayak sejak zaman dahulu. startnya sudah 2021 ya Bu ya. Betul. Iya. Tapi ketika dianalisa ternyata sistem pendekatan pembelajaran yang seperti itu masih pada tahap aktivitas. Baitul Mal kan memang sekolah yang terus belajar. Akhirnya kami menemukan, oh ada nih metode PJBL yang menurut kami tepat untuk membangun tadi, menyiapkan anak di masa bukan nanti. Iya, gitu. betul. Nah, oke. Apa? Dia mau Maaf ya, tanyakan Bu. berarti, Soalnya silakan. kan ini nih Bu, maksudnya orang tua murid ada yang nanya, Bu tolong dong di mix gitu antara PJBL sama yang tidak PJBL, konvensional dan biasa, apakah memang semua mata pelajaran itu PJBL ataukah memang di mix gitu Bu? Mungkin bisa dijelaskan Bu Lastri. Kalau kurikulum tadi kita jelas menggunakan kurikulum Merdeka. Saya balik lagi ke tadi ya, kurikulum Merdeka kita gunakan CP yang memang dari pemerintah, kemudian kurikulum JSIT dan kurikulum kekhasan Baitul Mal. Kemudian PJBL itu sebenarnya berapa pelajaran sih gitu ya? Jadi pertanyaan orang tua ya. Iya. PJBL yang kita ramu, kita integrasikan itu ada di beberapa pelajaran. Ada di Bahasa Indonesia, PKN, PAI, IPAS, Matematika ya. SBK. Matematika kalau di kelas 1, 2, dan 3 itu melebur. Ya, tapi kalau untuk kelas tinggi, karena memang beda nih stressingnya. Kalau kelas 1, 2, dan 3 itu kan memang lebih ke hitungan dasar, calistung gitu. Tapi kalau kelas 4, 5, dan 6 itu kan memang sudah masuk ke konsep. Iya, betul. Artinya kita memperhatikan apa ya, kemampuan dari guru juga gitu. Jadi memang untuk kelas 4, 5, dan 6 ada gurunya khusus untuk matematika. Iya. Walaupun nanti ada yang lebur juga ke PJBL, tapi secara konsep nanti itu tanggung jawab guru matematika gitu. Nah,
tadi Betty bertanya ya, tadi yang melebur tadi itu, yang Iya. tidak melebur Berarti matematika, iya. ada Untuk kelas tinggi ya, Bu? betul, Kelas tinggi. ada bahasa Arab, bahasa Inggris, Pasin Tafis, TIK, itu tidak melebur, Iya, berdiri sendiri. berdiri Saya boleh ya, Bu, sedikit bercerita gitu ya tentang kemarin ketika saya mengambil rapot gitu, saya bertanya-tanya sama bu gurunya, kebetulan bu guru matematika Bu Kiki gitu ya. Ternyata dalam hal rumus gitu ya, rumus bangun gitu ya. Nah, ternyata anak-anak yang berusaha untuk menemukan rumus itu gitu ya. Betul. Jadi anak-anak tahu benar-benar konsepnya, Mbak Pipit gitu ya. Jadi benar-benar konsepnya tuh tahu, jadi menemukan rumus jadi anak-anak. Iya, Bu. Jadi sebagai guru tuh menimbulkan ini gitu. Kita apa gitu. Itu Masya Allah sekali gitu ya, Bu. Iya, namanya kan sekolah dasar ya, Bu. Jadi itu harus ditanamkan Dasarnya ya. dasarnya. Jangan sampai yang sekolah dasar itu namanya jadi ganti sekolah hafalan gitu Iya, kan. iya, iya. Jadi anak-anak tuh harus menemukan sendiri, harus tahu dasarnya, dibangun dengan kuat ya, Bu. Termasuk di situ secara akademik, akhlak itu kita tanamkan dasar-dasarnya dulu supaya nanti ketika dilepas di sekolah yang lebih tinggi mereka sudah Siap. paham Tahu dengan dasarnya fondasi, ya, udah jadi punya nggak lupa. bekal gitu. Waktu itu kan kita menemukan gitu, jadi bukan menghafalkan Iya, gitu ya, betul. mungkin seperti itu. Iya. Iya. Untuk Mm-mm. ini tadi ya seperti yang Bu Lastri jelaskan, kurikulum di SDIP Baitul Mal itu campur gitu kan. Jadi perlu digarisbawahi nih, Iya. PJBL itu bukan kurikulum. Jadi ya itu Tetapi hanya satu metode pembelajaran gitu ya, Bu. Iya, kemarin di Iya. podcast pertama kan kita sudah bahas juga ya. Iya. Betul. Terus Dan yang ini bahasa Inggris, Bu. Iya. Ada orang tua yang bilang ketinggalan gitu. Nah, dengan sekolah lain dengan, gitu ya ya. dengan dan maksudnya sejak kapan gitu, dan guru-gurunya harus yang expert atau gimana. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan gitu ya Iya, tahun baik. ini. Kalau untuk bahasa Inggris di tahun-tahun sebelumnya itu memang yang mendapatkan pembelajaran hanya di kelas 4, 5, dan 6. Tapi untuk tahun ini kami coba berikan dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu gurunya pun ya memang kami cari yang memang backgroundnya bahasa Inggris ya, Bu ya. Jadi memang sudah sesuai ya. Betul, ada Miss India dan Miss Zahra. Tapi kalau untuk kelas 1 ini mungkin karena kekurangan jam ya. Jadi kami minta wali kelas. Jadi guru bahasa Inggrisnya menyiapkan kurikulumnya, nanti dititipkan ke wali kelas. Nah, jadi guru bahasa Inggrisnya mengajarnya masuknya di kelas 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, baik-baik. Mungkin sekali waktu bisa ngundang native speaker ya, bule mana gitu, bule yang sudah lama di Indonesia gitu bisa dijadikan. Itu masukan dari sumber ya. Itu masukan dari orang tua murid ini, Bu. Karena kalau di IS kan sudah ada ya sebulan sekali gitu ya, Bu. Tapi kan tidak semua anak ikut IS, jadi mungkin suatu waktu lah, bisa 1 semester sekali diadakan kelas bersama dengan native gitu. Boleh. Ini jadi masukan buat kami ya. Jadi biar anak-anak juga langsung sama orang bule gitu ya. Iya. Iya. Nah, terkait proses pembelajaran Ibu, kan kadang tuh kenapa ada mispersepsi antara orang tua dengan sekolah, karena kami tuh tidak mendapatkan informasi gitu terkait apa sih yang anak-anak kerjakan di sekolah, terus mereka tuh ngapain aja, fotonya mana gitu. Nah, itu ada yang pribadi tuh kadang menunggu-nunggu nih. Soalnya tuh ada perbedaan tuh memang dari guru-guru yang senior dengan yang Gen Z gitu ya. Itu ketika di proses pembelajaran sehari-hari yang guru Gen Z ini kadang upload tuh, Bu, status anak-anak lagi ngapain. Nah, itu saya senang tuh malahan ya sebagai orang tua ya. Nggak tahu kalau yang lain ya ayah bunda ya. Tapi saya pribadi jadi merasa ikut terlibat dengan pembelajaran anak di sekolah gitu. Mungkin di BM apakah ada suatu formula untuk biar orang tua ini merasa ikut terlibat, merasa tahu lah dengan aktivitas anak gitu. Ada orang tua murid juga yang memberikan masukan supaya ada G Drive-nya gitu. Ada Google Karena Drive. mungkin juga terkait juga dengan keamanan ya, Bu. Kan maksudnya keamanan anak-anak apa segala macam zaman kalau digital ya, karena kan bisa disalahgunakan zaman AI gitu. Jadinya kita ada masukan seperti itu. Jadi mohon ditanggapi, Bu. Baik. Kalau untuk melihat proses pembelajaran dan orang tua menginginkan ada Google Drive, mungkin itu akan jadi masukan buat kami. Ya,
Cuma memang di lapangan memang agak terkendala nih, karena kan guru-guru fokus untuk mendampingi anak-anak. Iya, betul, gitu. Iya sih. Mungkin ini jadi nanti akan kami diskusikan teknisnya seperti apa supaya orang tua bisa melihat proses pembelajaran adik kelas. Kalau untuk membuat Google Drive kami setuju. Nanti mungkin yang akan kami pikirkan siapa nih yang akan memvideokan. Karena kalau Bu Guru itu sudah tidak mungkin. Dan Harus memang ada kami tim khusus. ada betul, ada batasan guru menggunakan gadget. Iya. Baik laptop, kalau laptop masih bisa, ke HP nih. Iya. Karena kan kami juga mengajak anak-anak untuk mengurangi screen Gadget. time ya gitu. Jadi seperti itu. Iya, Tapi iya. nanti akan kami upayakan dan ini jadi PR kami. Mungkin kalau memang itu jadi harapan ayah bunda. Ya karena kalau misalnya guru mendokumentasikan jadi nggak mindfulness ya. Sementara kan anak saja disuruh diajarkan untuk mindfulness, tapi gurunya nggak mindfulness gimana gitu ya Bu ya. Mungkin ya kami bisa paham sih Bu ya. Tapi mungkin kayak seminggu sekali mungkin di foto-foto aja mungkin ya seperti itu. Nanti kami akan berdayakan humas. Kami Iya. punya Nah, humas. iya tuh. Kita Ada punya timnya. humas ya. Ya, kalau zaman dulu tuh saya ingat Bu, pernah ada yang namanya buku penghubung tuh. Nah, iya Nah, betul. Gimana sekarang sudah tidak ada lagi tuh? Iya. Kenapa Bu? Alasannya? Ya ada orang tua siswa juga yang pengen gitu tiap 2 pekan sekali atau apa ada buku penghubung. Nah itu gimana Bu menurut Bu Lastri? Iya. Beberapa tahun sebelum COVID jadi masa waktu ya. Sebelum sesudah COVID, Iya. itu kita memang pernah menggunakan buku penghubung. Wali kelas melaporkan perkembangan Ananda di hari Jumat. Kadang bu guru tuh buru-buru tuh Bun, ayah bunda untuk menuliskan hasil perkembangan selama sepekan. Iya, betul. Kemudian buku itu dikembalikan ke lewat Ananda. Harapannya buku tersebut dibaca sama ayah bunda. Kemudian dibaca kami sih, sangat dibaca ya, Bu. mengharapkan responnya apa gitu. Tidak direspon. Feedbacknya ya Bu. Tapi begitu kami mau menuliskan lagi di pekan terakhir di hari Jumat, kok nggak ada Nggak ada feedback ya, nggak ada Bu. feedback, nggak ada Berarti sudah respon, percaya itu gitu. orang tua ya Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Nah dari situ akhirnya kami mengevaluasi. Efektif nggak ya kalau lewat buku penghubung, sementara kita sudah ada fasilitas, ada media gitu ya. Langsung bisa aja lebih gitu ya, mudah. kelamaan ya kalau harus nunggu Udah seminggu. sih. Iya. Akhirnya ya sudah, dan wali kelas pun ya sudahlah pakai WA aja, lebih Iya, cepet iya, gitu. Karena kan kalau buku penghubung yang kami berikan ke orang tua itu sepekan sekali agak lama ya informasinya. Tapi kalau memang diharapkan lagi ya nanti akan coba kami diskusikan dengan tim. Mungkin kalau WA itu kan hanya ketika anaknya ada masalah. ya, gitu Bu. Jadi mungkin yang diinginkan orang tua itu kayak ya apa aja ada perkembangannya, nggak keterhubungan. harus ada masalah, tapi ya diinfokan hari ini Ananda begini. Tapi Itu memang itu kebetulan. ini ya Bu ya, Makan maksudnya waktu. makan waktu dan Betul. jadi nggak fokus. Iya, ayah bunda, pertanyaan ayah bunda itu sudah kami diskusikan, sudah kami ramu. Jadi menjawab pertanyaan ayah bunda, jadi kami sepakat jadi program nih di hari Jumat kami minta memberikan program kepada anak-anak. Kami minta kepada anak-anak untuk recalling ke ayah bunda. Jadi, nak, pastikan ya recalling setiap hari ke ayah bunda sebelum tidur, cerita dulu ke ayah bunda apa yang kalian dapatkan di sekolah. Itu yang sudah kami sepakati. Sebenarnya kalau ini program ini jalan dan semuanya melakukan, pertanyaan yang tadi udah selesai. Iya betul sih Bu. Jadi bonding juga antara orang tua sama Iya, itu. betul. Betul, anak. Anak betul. diupayakan untuk bicara langsung sama orang Betul. tua. Orang tua Dan nanggepin itu juga. reportnya setiap hari ya, Iya, nggak iya. nunggu LHBS LHBS dulu kemarin atau ya. rapotan gitu. Dan kami juga minta ke guru-guru, sudah kami sepakati di BPH, nanti Bu Guru di awal pekan itu kan memberikan program pekanan, memberikan BC ya, kegiatannya apa gitu. Nanti di akhir Jumat, di hari Jumat itu, di akhir pekan, Bu Guru mereport juga, memberikan laporan juga dalam bentuk apa? Alhamdulillah, Ananda pekan ini sudah membuat bla 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 bla. Dan itu ketika kami menyepakati dengan tim BPH sudah disepakati, sudah disetujui, tapi memang saya perlu sosialisasi ke seluruh guru. Itu baru disepakati pekan lalu. Insya Allah kalau sudah ke guru, ini akan
kami informasikan ke orang tua, ke ayah bunda, dan itu akan jadi program yang rutin yang akan sama-sama kami pantau, ayah bunda pantau di rumah, kami pantau di sekolah. Iya, Oh, iya, itu Masya baru Allah. akan dijalankan berarti ya Iya, Bu ya? Betul, ini Allah. jawaban dari Menjawab pertanyaan pertanyaan ayah orang bunda. tua. Iya. Jadi, Bunda. sabar ya ayah bunda. Insya Allah ya sebentar lagi nanti anak-anak juga akan melatih komunikasinya ya Bu ya Betul, untuk betul. presentasi. Iya, dan depan umum. menguatkan daya ingat Iya, ketika betul. anak mampu mengingat apa yang mereka dapatkan, itu mempertebal mielin mereka. Iya betul. Mielin semakin tebal, semakin oke daya ingatnya. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Sekarang ini nih Bu, terkait dengan ekskul. Nah, ada orang tua siswa itu yang ekskulnya pengennya banyak prestasi gitu ya. Jadi banyak lomba-lomba di luar Sering gitu lomba seperti gitu ya, sering sering lomba. tampil. Nah, gimana Bu? Kalau ekskul sendiri, tujuan kami mengadakan ekskul itu memang hanya untuk menumbuhkan minat dan bakat anak ya. Kalau memang tujuannya untuk lomba, kami ada klub gitu. Jadi klub itu memang kami fokuskan untuk anak-anak yang memang siap mengikuti lomba. Tapi kalau untuk ekskul, sementara tujuannya tadi hanya ingin menumbuhkan minat dan bakat siswa. Dan memang belakangan ini kami agak jarang mengikutsertakan lomba, bukan berarti mengabaikan, tapi Iya. ketika ada undangan, insya Allah kami akan utus. Dan kami akan, kalau namanya lomba mewakili sekolah ya, jadi duta sekolah ya pasti kami akan pilih yang bisa mewakili sekolah. Gitu. Jadi memang dipilih anak-anak yang siap untuk mengikuti lomba. Gitu. Jadi memang kalau dulu kan memang BM terkenal ya, bahkan terkenal di seluruh Baitul Mal itu karena prestasinya. Nah, sejak terakhir ini bukan berarti kami mengabaikan prestasi, bukan. Tetap kami mengedepankan prestasi, tapi memang untuk anak-anak yang usia kelas 1, 2, 3 itu kan kalau untuk mengikuti lomba ya kesiapan tahap perkembangannya belum siap. Kalau sudah kelas 4, 5, 6 dan memang dia berprestasi, kami akan siap kirimkan gitu. Jadi anak-anak yang kelas rendah tuh belum siap ya untuk mengenal konsep menang kalah tuh masih belum masuk ya di Betul. Ntar kognitif kalau mereka diikutin lomba gitu. dia kan nangis Nah, yang ada betul, gitu. iya. Kayaknya memang mereka secara tahap perkembangan Iya, iya. belum siap. Ya, nanti mungkin suatu saat ya di podcast selanjutnya kita akan membahas tentang tahap perkembangan anak kenapa seperti itu gitu ya Bu Lastri Iya, ya. boleh. Supaya lebih jelas Nanti- lagi dan tidak ada nanti keresahan di ayah bunda gitu. Didatangkan yang lebih pakar lagi tentang tahap perkembangan ya. Insya Allah sih nanti PBM juga akan ada tuh materi itu gitu di begitu. PBM 4 atau 5 kalau nggak salah. Oh, yang kemarin kita baru PBM Baru 1 awalan, ya. baru Masya Allah. sikap 18 sikap, Iya, iya, iya. multiple intelligence, Iya. 7 essential skill. Iya. Ya, jadi jangan lupa ya ayah bunda untuk mengikuti PBM selanjutnya. Jangan hanya berhenti di yang ke satu aja. Mungkin kalau yang kelas 1 Ada 5. belum, Ada 5. belum ya. Yang kelas Iya, 1. heeh. Oke, nah ini yang terakhir mungkin ya, Bu. Iya. Iya. Ada pertanyaan dari ayah bunda terkait koleksi buku bacaan di perpustakaan gitu, untuk membangun apa ya? Minat baca. Minat baca dan daya kreativitas ya, imajinasi iya, itu. biasanya yang 10 sampai 12 tahun katanya sudah suka novel Nah, gitu. iya. Nah, gimana kalau Karya-karya misalnya yang fiksi gitu. ya ada novel itu gitu. Iya. Kalau saya amati, alhamdulillah koleksi buku-buku di perpustakaan itu sudah beragam ya. Bahkan ensiklopedi diperbanyak sejak kami menggunakan sistem pelajaran dengan metode PJBL karena memang anak banyak mencari gitu kan ya. Kemudian yang banyak berkunjung di perpustakaan juga banyak kan anak kelas rendah. Nah, ya mungkin karena masukan ini ya. Karena bukunya Karena buku-buku menurut yang mereka kurang buku-buku menarik. anak-anak ya, mungkin Bu. karena buku-buku yang mereka inginkan jenisnya novel itu tidak ada, Ya. jadi mungkin mereka nggak kesana. Dan ini jadi perhatian kami. Kami juga sudah sepakati, sudah diskusikan dengan tim. Kami akan upayakan untuk mengadakan ini, tapi penyimpanannya tidak di PSB atau di perpustakaan. Kenapa? Khawatir nanti kalau kami siapkan novel, anak kelas 1-2 baca yang nggak sesuai dengan usianya. Nggak siap Jadi lagi. tetap kami akan ajukan ke PSB, Pusat Sumber Belajar, untuk pengadaan buku. Iya, novel ini ya yang usianya untuk 10 sampai 12 tahun. Penempatannya saja nanti yang akan kami tempatkan di kelas sesuai dengan usianya. Iya, Jadi betul. seperti pojok baca Pojok gitu baca ya. Betul, ya. di kelas kan ada ya. Iya. Oh gitu. Iya. Iya, Ini satu lagi nih Bu, tapi sih sudah dikerjakan ya kemarin itu tentang
pembagian rapot supaya tidak di hari kerja gitu ya. Jadi kemarin sudah ada ya Bu ya, mungkin bisa lebih dijelaskan gitu. Iya, baik. Kami menerapkan sistem pembagian LHBS seperti yang sudah berlalu pekan lalu. Itu juga dalam rangka menjawab pertanyaan orang tua terkait dengan PJBL. Inilah hasil dari PJBL. Dan karena bentuknya presentasi, jadi memang tidak cukup waktu hanya sehari. Jadi kami buat 2 waktu. Nah, alhamdulillah dengan membuat 2 waktu ini, ada hari Jumat dan hari Sabtu, ini menjawab pertanyaan orang tua yang tadi ya nggak pengen di hari kerja. Ya, nanti kami akan berikan kesempatan yang di hari kerja mungkin yang memang tidak punya aktivitas untuk bekerja, nanti yang bekerja kita fasilitasi di hari Sabtu. Insya Allah sih sudah terjawab ya berarti sangat terjawab. Sudah dilakukan ya. Jadi gitu ya Bu Lastri ya, terima kasih banyak gitu ya, pada kesempatan ini kita banyak ya sudah bertanya dijawab. Jadi orang tua murid itu juga merasa lega, oh ternyata yang kami tuliskan kemarin itu diapresiasi loh sama guru, gitu ya. Dan fungsi kami sebagai komite juga menjadi amanah ya gitu ya. Sebagai apa tuh? Sebagai jembatan gitu ya. Mediator ya. Iya, sebagai mediator gitu. Menjadi orang tua murid tidak perlu khawatir untuk memberikan masukan-masukannya kepada kami gitu. Karena insya Allah semaksimal mungkin akan kami sampaikan gitu loh. Walaupun tidak semua mungkin bisa terrealisasi ya Bu, tapi minimal kita bisa selangkah lebih maju gitu. Ada trust, ada kepercayaan gitu antara antara sekolah dan orang tua murid. Seperti itu ya, Mbak Pipit. Iya, menambahkan sedikit ya, karena kalau kami sebagai orang tua murid ketika tidak ada rasa percaya ke sekolah, itu takutnya kayak mengurangi keberkahan proses pendidikan anak-anak gitu ya. Jadi harapannya dengan podcast seperti ini, orang tua, ayah bunda semuanya jadi semakin percaya menyerahkan anak-anaknya di sekolah SIP Baitul Mal ini gitu ya. Mungkin kita belum masuk ke teknis PJBL nih. Mungkin next time ya. Iya, ternyata belum itu. Jadi di next ya selanjutnya. Next ya, insya Allah kita akan membahas teknisnya nih, seperti apa untuk anak-anak SD gitu ya. Dan ayah bunda nanti kita juga akan ada peliputan ke kelas gitu. Jadi nantikan saja gitu ya. Jadi gimana sih yang di kelas itu proses belajarnya dan apakah anak itu happy gitu ya. Nah itu nanti kita akan ada testimoni dari beberapa anak gitu. Jadi nanti ayah bunda tetap aja subscribe kita ya. Subscribe gitu ya. Nah nanti akan ada banyak ilmu-ilmu mungkin ya, atau pengetahuan-pengetahuan. Mungkin bisa kita tutup kali untuk kesempatan kali ini ya, Mbak Pipit. Alhamdulillah ya, terima kasih ayah bunda sudah bersedia untuk mendengarkan kami pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali ya di podcast selanjutnya, ataupun nanti ada mini vlog liputan dan lain sebagainya. Oke, karena Bu Lastri mau ada agenda lagi ya Bu, Masya Allah, semoga lancar. Terima kasih banyak Bu Evi, Bu Pipit, ayah bunda semuanya. Kita tutup saja ya. Iya, kita tutup podcast saja. kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.